Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Imron Rosyadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan serta teman-teman kelas D ilmu pendidikan yang berbahagia. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi atau presentasi dari kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Kurniawan Widiantoko dengan NIM 2119267. Selanjutnya ada teman saya Nafsiyah dengan NIM 2119256. Selanjutnya ada Rizka Uswatun Hasanah dengan NIM 2119268, dan yang terakhir ada Salwa Ningrum Fadila dengan NIM 2119271. Oke. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan dan fungsinya. Oke, langsung saja di sini saya akan memaparkan pengertian dari lembaga pendidikan. Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang satu dengan yang lain memiliki tanggung jawab kepada peserta didik dengan misi yang sesuai badan tersebut. Selanjutnya ini ada pengertian dari para ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. Umar Tirtoharjo dan Dr. Lasula menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan terkhusus lingkungan utama yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya dari pengertian dari Dr. Haji Abu Ahmadi dan Dr. Anda Nur Biyati menjelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas diselenggarakannya pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik dan peserta didik. Oke, yang ketiga ini ada Hasbuah mengemukakan bahwa lembaga pendidikan merupakan wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang terdiri dari pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ini yang terakhir pengertian pendidikan menurut Enung Rukiyati. Lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang berguna untuk membina manusia membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Oke. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Uswatun Hasanah, NIM 2119268. Materi selanjutnya yaitu lembaga pendidikan dan fungsinya. Lembaga pendidikan ada 3, yaitu lembaga pendidikan informal atau keluarga, lembaga pendidikan formal atau sekolah, lembaga pendidikan non-formal atau lingkungan. Yang saya akan jelaskan yaitu lembaga pendidikan informal atau keluarga. Lembaga pendidikan informal atau keluarga yaitu lembaga pendidikan yang tidak terstruktur, yang berkenaan dengan pengalaman sehari-hari, yang tidak terencana dan tidak terorganisasi. Namun, pendidikan informal ini sangat berpengaruh kuat terhadap pembentukan pribadi seseorang. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan yang utama. Mengapa dikatakan sebagai pendidikan yang pertama? Karena pertama kali anak mendapatkan pendidikan dari dan di dalam keluarganya. Sedangkan dikatakan sebagai yang utama karena sekalipun anak mendapatkan pendidikan di sekolah maupun masyarakatnya, tanggung jawab kodrati tetap terletak pada orang tuanya. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan informal. Ciri-ciri pendidikan informal yaitu 1. Tidak terikat waktu dan tempat.
Yang kedua, tidak terikat jenjang usia. Yang ketiga, berlangsung tanpa adanya guru dan murid secara khusus. Yang keempat, tidak menggunakan metode tertentu. Yang kelima, tidak menggunakan kurikulum tertentu seperti di sekolah. Materi selanjutnya yaitu fungsi pendidikan informal atau keluarga. Fungsi pendidikan informal yaitu 1. Sebagai pengalaman pertama pada masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menambahkan dasar pendidikan moral kepada anak. Yang keempat, menambahkan pendidikan sosial kepada anak. Yang kelima, sebagai peletakan dasar-dasar ilmu agama. Dan ini yang terakhir pasti kalian sudah tahu, karena yang dari kecil pasti kita diajarkan ilmu agama yang paling dasar hingga kita dewasa pasti tetap diajarkan ilmu agama oleh keluarga atau orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwani Fadilah. Saya akan melanjutkan materi tentang lembaga pendidikan formal. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila menyebut nama pendidikan formal, persepsi kebanyakan tentang sekolah. Pada dasarnya, pendidikan formal adalah pendidikan yang memiliki aturan resmi yang sangat ketat dalam segala aspeknya, berlangsung mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Sekolah mempunyai tujuan pendidikan sesuai dengan jenjang bentuk dan jenisnya. Tujuan sekolah umumnya adalah memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik dalam pengembangan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, makhluk Tuhan, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Adapun jenjang dalam lembaga pendidikan formal, yaitu yang pertama pendidikan dasar terdiri dari TK, SD, MI. Lalu yang kedua, pendidikan menengah terdiri dari SMP, SMA, SMK atau MA. Yang ketiga, pendidikan tinggi seperti perkuliahan. Lalu menurut Hasbullah ada beberapa karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah, yaitu pertama, pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Lalu yang kedua, usia peserta didik di setiap jenjang relatif homogen. Yang ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan proses pendidikan yang harus diselesaikan, seperti pendidikan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA itu 3 tahun juga, dan seterusnya. Lalu yang keempat, materi isi pendidikan lebih banyak bersifat kognitif dan psikomotorik untuk SMK, serta akademis dan umum untuk SMA. Yang kelima, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Yang keenam, adanya ujian sebagai evaluasi hasil program. Ujian sekolah seperti itu ya. Lalu sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bersifat formal, maka sekolah memiliki fungsi, yaitu yang pertama tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diterapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk isi, tujuan dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepada lembaga pendidikan oleh masyarakat dan bangsa. Lalu tanggung jawab fungsionalnya ialah tanggung jawab yang profesional pengolah dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan jabatannya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, lembaga pendidikan non-formal atau lingkungan. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan berdasarkan pada kemauan dan inisiatif dari masyarakat sendiri. Kemauan masyarakat dan pendanaan masyarakat memiliki peran yang tidak kalah pentingnya
dan strategisnya dalam menanggulangi kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Apa sih contoh lembaga yang ada di masyarakat? Salah satunya lembaga khusus dan pelatihan LKP, atau ada juga pusat kegiatan belajar mengajar PKBM. Lembaga-lembaga tersebut yang saya sebutkan tadi patut diberikan apresiasi karena hal ini merupakan tanda semakin meningkatnya pendidikan pada jalur non-formal sebagai antisipasi kelemahan-kelemahan pendidikan formal. Dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan non-formal, perlu dicobakan berbagai gaya kepemimpinan yang tepat, waktu, situasi, dan kondisi, dan tepat sarana sehingga dapat menghasilkan generasi baru yang kreatif, inovatif, terampil, dan mandiri. Generasi yang penuh percaya diri dalam menghadapi persaingan secara total dalam masyarakat. Mengingat betapa pentingnya manajemen kepemimpinan pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah telah menggarapnya dalam 3 sektor pendidikan, yaitu melalui pendidikan formal, sekolah, pendidikan non-formal, yaitu lingkungan, dan pendidikan informal, biasanya dari keluarga. Lembaga pendidikan akan sangat efektif bila secara efektif di lapangan dan mampu mempengaruhi logika berpikir seluruh pengelola dan anggota lembaga pendidikan. Ketiga jalur pendidikan itu saling berkaitan dan tidak dibedakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih.